Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon sedangkanlah telingamu pada doa kami dan terangilah hati kami dengan roh-Mu yang kudus supaya firman-Mu dapat dilayani dan dipercayai atas jalan yang benar dan supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan kasih yang abadi oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab hari ini yang terambil dalam Ulangan 23 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Ia berfirman, "Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan menyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka, dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu, pedang di luar rumah, dan akan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan taruna maupun darah, anak, menyusu, serta orang uban." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan hari ini yang diberi judul, "Ketika Kebaikan Dibalas Kejahatan." Apa jadinya jika kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, seperti peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba? Pasti kita marah dan sakit hati. Apalagi bila hal itu dilakukan oleh orang yang kita kasihi. Nas hari ini membuat nyanyian pengajaran Musa kepada generasi orang Israel yang akan masuk ke Kanaan di bawah kepimpinan Yosua. Tuhanlah yang memerintahkan kepada Musa untuk menulis nyanyian pengajaran sebelum Musa mati, supaya nyanyian itu menjadi kesaksian yang mengajar umat Israel ketika mereka masuk dan hidup di negeri yang Tuhan janjikan. Melalui nyanyian itu, Musa mengerjakan kepada mereka tentang kebaikan Allah yang menyediakan perlindungan, bertindak dalam keadilan dan kebenaran, serta memberikan kemakmuran. Namun, orang Israel akan berubah ketika mereka hidup dalam kemakmuran. Orang Israel akan melupakan kebaikan Tuhan dan melakukan kejahatan dengan memandang rendah Allah pribadi yang telah menyelamatkan dan melindungi mereka dengan menyembah Allah-Allah asing, serta mempersembahkan kurban kepada roh-roh jahat. Jadi, jika kebaikan Allah dibalas dengan kejahatan, marah dan sakit hatikah Allah? Iya, Allah murka. Ia murka karena kebaikannya justru dibalas dengan kejahatan. Akibatnya, ia akan memunyikan wajahnya dan menjatuhkan bencana yang dahsyat. Akan tetapi, ini pun adalah hukuman yang Allah berikan dalam kebaikannya kepada orang Israel yang dilahirkannya, agar mereka tidak mengulangi kesalahan dan kejahatan yang sama. Inilah peringatan kepada siapa saja agar tidak berlaku sama. Ketika Tuhan memberkati kita dengan kehidupan yang baik, jangan pernah melupakan kebaikannya dan jangan berpaling darinya, lalu menggantinya dengan yang lain. Ingatlah, setiap kebaikan yang dibalas dengan kejahatan pasti ada akibatnya. Berdoalah, mintalah kebijaksanaan agar kita senantiasa ingat akan kebaikan Tuhan dan melakukan kebaikan yang Tuhan kehendaki. Amin.